Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Kita sampai pada episode yang ke-20. Ada subbab yang berjudul Khitanur Rajuli Dunal Mar'ati, halaman 56. Yaitu subbab tentang khitannya laki-laki, bukan khitan perempuan. Artinya yang baik, yang sunnah, yang disarankan itu adalah khitannya laki-laki, sementara perempuan tidak. Warada fi Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani ma yali. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berikut ini. Qala Al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, khitanul zakari, khitannya laki-laki adalah qat'ul jildati, memotong kulit, allati tughatti al-hasyafah, yang menutupi al-hasyafah, kepala penis, hasyafah, yaitu bentuk kepala penis itu. Wal mustahabbu, dan yang disunahkan adalah antus tawa'aba, agar mencakup min asliha, dari ujung kulit hasyafah, inda awalil hasyafah, jadi yang ada pada awal hasyafah, yaitu ujung dari kepala penis itu. Wa aqallu ma yujzi'u, dan paling sedikit ma yujzi'u, sesuatu yang dianggap cukup, adalah an la yabqa, agar tidak ada lagi minha, dari jildah, dari kulit itu, ma yataghasya bihi, minha, dari kulit itu, ma, sesuatu, yataghasya, yang menutupi, bihi, dengan sesuatu itu, syai'un, sesuatu, minal hasyafati, dari ujung, dari kepala penis. Jadi paling sedikit adalah kulit itu tidak lagi menutupi kepala penis. Wa qala Imamul Haramain, dan berkata Imam Haramain, al-mustahaqqu, yang benar, firrijali, dalam khitan laki-laki, adalah qat'ul kulfati, memotong kuluf, yaitu kuluf adalah kulit ujung penis itu. Wahyal jildah, yaitu kulit, allati tughatti, yang menutupi al-hasyafata, kepala penis, hatta la yabqa, sehingga tidak ada lagi minal jildati, dari kulit tersebut, syai'un, sesuatu, mutadallin, yang lambreh, yang lambreh, menutupi seluruh penis itu. Wa qala Ibnu Sabbagh, dan berkata Ibnu Sabbagh, hatta tangkashifa, sehingga terbuka jami'ul hasyafati, semua kepala penis. Wa qala Ibnu Kaj, dan berkata Ibnu Kaj fi ma naqlahu ar-Rafi'i,
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, ya ta'addal wajibu, dianggap sudah memenuhi kewajiban biqat'i syai'in, dengan memotong sesuatu mimma fawqul hasyafati, sesuatu di atas hasyafah, di atas kepala penis. Jadi wa in qalla, sekalipun sedikit. Jadi memotong sedikit saja dari kulit di atas kepala penis itu sudah cukup. Bisyarti an yastawiba, dengan syarat mencakup al-qat'u, potongan tersebut, tadwiro ro'siha, putaran dari seluruh lingkaran kepala penis. Jadi dipotong satu lingkaran, tidak setengah atau tidak cuma satu sisi, walaupun ujungnya saja sekalipun sedikit itu sudah dianggap cukup. Qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, wa huwa syadzun, perkataan Ibnu Kaj ini dianggap syadz, tidak terkenal atau nyeleneh. Wal awwalu wal mu'tamad, dan perkataan atau pandangan yang pertama adalah al mu'tamad, yang lebih dasar, yang lebih diterima, yang lebih dipilih, yaitu memotong kulit yang menutupi kepala penis. Kalau pendapat yang kedua itu memotong ujung kulit di atas kepala penis sekalipun sedikit, asal memotongnya itu seluruh lingkaran, bukan separuh atau sedikit. Wal mustahaqqu min khitanil mar'ati, dan yang benar dari khitan perempuan adalah mayantoliqu alaihil ismu, yaitu sesuatu yang sesuai dengan nama khitan tersebut. Qala al-Mawardi, dan berkata Imam Mawardi, khitanuha qat'u jildatin, khitannya adalah memotong kulit juga. Takunu a'la farjiha, kulit yang ada paling atas dari farjinya perempuan, yaitu fauqa madkhali az-zakari, yaitu berada di atas tempat masuknya penis, kannawati, seperti biji, au ka'urfid diki, atau seperti jengger ayam. Jadi kulitnya tentu saja, bukan dagingnya. Wal wajibu qat'ul jildati, dan yang wajib itu adalah memotong kulit al-musta'liyati, yang berlebihan, minhu, dari ujung penis tersebut, duna isti'solihi, bukan memotongnya habis. Jadi kulit yang berlebihannya saja, tapi tidak memotongnya. Wa kalamul fuqaha'i, dan perkataan para ahli fikih fi fawaidil khitani, dalam hal faedah-faedah khitan, la yasluhu, sesungguhnya tidak tepat, illa fi maudhi'i khitanir rijali, kecuali dalam bab atau mengenai topik khitannya laki-laki, dunan nisa'i, bukan khitan perempuan. Jadi ketika para ulama fikih berbicara tentang faidah khitan itu, sesungguhnya sedang berbicara tentang faidah khitannya laki-laki, bukan khitannya perempuan. Yuqalu masalan, misalnya dikatakan annal kulfata, bahwa kuluf atau kulit penis itu, tamsiku an-najasata, dia akan menyimpan an-najasata, najis. Wa biqat'iha, dan dengan cara dipotong kuluf atau kulit tersebut, la tajtami'u, tidak lagi berkumpul, fiha, di dalam kulit tersebut, an-najasatu, najis. Wa yatamakkanu, sehingga lebih mungkin lirrajuli, bagi laki-laki, al-istibro'a, untuk bebersih, untuk bersuci, minas, dari najasa. Jadi kuluf misalnya, kata para ahli fikih itu akan menyimpan air najis bekas kencing itu, sehingga kalau dipotong, kalau dikhitan, maka dia tidak ada lagi kulit yang menyimpan najis tersebut. Dan perkataan ini hanya tepat untuk laki-laki, karena perempuan tidak ada kulit yang menyimpan air kencing dalam hal ini. Wa yuqalu aydan annal khitana, dan juga dikatakan bahwa khitan itu ya'ti bil maslahati, akan mendatangkan bil maslahati, kemaslahatan, wanadhafati, dan kebersihan, fayataladzadu, sehingga laki-laki akan mudah merasakan nikmat, sapa ar-rajulu, laki-laki, al-makhtunu, yang sudah dikhitan, aksara, lebih banyak merasakan nikmatnya, min ghairil makhtuni, dibanding orang atau laki-laki yang tidak dikhitan. Wa bihadhil fikrati, dan dengan pemikiran ini, yakunu al-khitanu, adalah khitan
solihan tepat sesuai lirijali bagi laki-laki duna an-nisa'i bukan perempuan. Fal khitanu maka khitan misalnya biqat'il kulfati dengan cara memotong kulfah atau kulit kelamin laki-laki itu yamna'u al-aqdzara akan menghindarkan atau menghalangi, dengan dipotong akan menghindarkan dan menghalangi al-aqdzara kotoran-kotoran allati tatajamma'u yang mengumpul tahtaha di bawah kulfah tersebut, di bawah kulit tersebut. Jadi kulit kelamin atau kulit penis yang di ujung itu biasanya akan mengumpulkan kotoran-kotoran wa tusbihu bi'atan litawadul mikrobat, dan dia akan menjadi tempat berkembang biaknya al-mikrobat, virus-virus, warrawaih al-kariha, dan juga bau yang tidak sedap. Wa huwa aidan yu'ridu al-hasyafata 'ala ladzatil jinsiyah, dan dengan dipotong kulufnya itu aidan juga yu'ridu akan memberikan, akan memudahkan al-hasyafata bagi kepala penis 'ala ladzati al-jinsiyati untuk menikmati rasa kenikmatan seksual indal mulamasati ketika bersentuhan wal mubasyarati dan bertemu kulit dengan kulit, wa yusa'iduha dan akan membantu hasyafah tersebut alal itolati untuk bisa lebih lama asna al mubadhaati pada saat berhubungan intim. Wa dzalika li annal mawdi'a hal itu li annal mawdi'a karena tempat kepala penis itu aksaro hassasan lebih banyak sensitivitas minal aksaro hassasan minal zakari, tempat yang paling sensitif dari penis. Huwa, yaitu tempat tersebut adalah halaqatu ra'sihi, yaitu kepala penis yang paling ujung itu. Wahyal hasyafah, yang disebut dengan hasyafah, haitsu tatarakkazu fiha, karena berpusat di dalam hasyafah tersebut khalaya al-jinsi wal a'sabi, saraf seks dan perasa yang sangat sensitif. Wa hadhihi al-amaliyatu ma'kusatun, dan proses penyimpanan penyakit, lalu kemudian dalam kepala penis itu ada saraf-saraf seks. Ma'kusatun tamaman, berbeda sebaliknya binisbatil nisa'i, berbeda 180 derajat binisbatil nisa'i dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Yakunu khitanul mar'ati, karena khitan perempuan itu fi udwiha at-tanasulihi, dilakukan di alat reproduksi tersebut, bukan kulit. Jadi di kelaminnya itu. Jadi kalau laki-laki itu ada kulit yang lebih, dan kulit itu menutupi kepala penis, dan karena menutupi maka dia menyimpan penyakit atau menyimpan kotoran, sehingga ketika dipotong maka kotorannya tidak akan tersimpan lagi. Pada saat yang sama kepala penis akan keluar, ketika keluar mudah disentuh. Nah, sebaliknya khitan perempuan dilakukan pada alat kelamin itu sendiri atau penis itu sendiri, bukan pada kulitnya. Al-musta'li yang muncul, yang alat kelamin yang terlihat muncul bagi perempuan, wa huwa al-bidru, yaitu klitoris. Wa fi ibaratil mawardi as-sabiqah yakunu khitanuha fi a'la farjiha, dan dalam teksnya Imam Mawardi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa khitan perempuan itu dilakukan pada a'la farjiha, bagian atas dari vagina perempuan, fauqa madkhali az-zakari, di atas tempat masuknya penis, kanuwati seperti biji, au ka'urfid diki atau seperti jengger ayam. Itu kan klitoris. Fayakunu al-bidru, dan klitoris itu adalah binisbatil mar'ati, bagi perempuan, laisa bimasabatil kulfati, dia bukan paralel dengan kuluf atau kulit, binisbatil rajul bagi laki-laki. Jadi klitoris bagi perempuan itu tidak paralel dengan kuluf atau kulit penis bagi laki-laki.
wa huwa la yahmilu an-najasah, dan klitoris ini tidak menyimpan kotoran karena dia tidak ada kulitnya, tidak menyimpan kotoran. Wala tatajamma'u fihi, dan tidak juga berkumpul kotoran itu di dalam klitoris tersebut, kama huwal hal, sebagaimana terjadi bin nisbati liqulfati az-zakari, sebagaimana terjadi pada kulufnya laki-laki. Bal huwa bimanzilatil hasyafah, tetapi klitoris itu paralel dengan penis itu sendiri, kepala penis itu sendiri, bidzatiha, persis seperti penis itu, penisnya perempuan ya klitoris itu. Aw halaqati ra'si dzakari, bahkan kepala penis laki-laki, binisbati lirijali, bagi laki-laki. Jadi klitoris itu adalah mirip ujung penis laki-laki, ujung kepalanya itu, bukan kulitnya. Wa idza quti'a al-bidru, sehingga ketika dipotong klitoris tersebut, walau juz'un yasirun minhu, sekalipun sangat kecil dari bagian tersebut, yas'abu lil mar'ati, justru akan sulit bagi perempuan al-husula, untuk memperoleh ala ladzatil jinsiyati, menikmati seks. Fatatilu, sehingga akan lebih sulit, lebih lama fil mubadha'ati untuk dalam hal hubungan intim, akan lebih lama, lebih susah, biduni anta'ti, tanpa bisa sampai ilal ladzatil quswa, pada kenikmatan puncak atau orgasme, tu'rafu, yang disebut atau dikenal dengan istilah birrahsyah al-jinsiyah, dengan orgasme seksual, awil irtiwa al-jinsi, atau kepuasan seks. Ala hinin, pada saat dimana ya'ti, sudah sampai, sudah dapat zaujuha, suaminya, ila hadhil ladzati, pada kenikmat ini, katsiran, biasanya, atau seringnya, atau banyaknya. Dzalika li annal bidro, hal itu karena klitoris tersebut bimasabati az-zakari, adalah paralel atau sama dengan penis, yahmilu kholaya al-jinsi, mengandung saraf-saraf seks, wal a'sabi, dan rasa, maya ja'alu al-mar'ata, yang membuat seorang perempuan tata'arradu, akan mudah liladzatin jinsiyatin, mudah untuk merasakan kenikmatan seksual, bimula masatin, dengan disentuh, aw mururi dzakarin, atau dengan lewatnya penis. Wa ala aksi mayakunu fi khitanir rajuli, dan sebaliknya dari khitan laki-laki, fa khitanul mar'ati, maka khitannya perempuan, yuhrimuha, akan menghalangi perempuan, menghalangi dari min mu'dhami a'sabil hissi al-jinsi, kan menghalangi perempuan untuk bisa menghalangi perempuan dari sebagian besar saraf-saraf rasa seks as-sakinati, yang ada fi bidriha, di dalam klitoris tersebut. Wa huwa fi ta'thirihi ala unusatil mar'ah, dan khitan ini akan mempengaruhi keperempuanan seorang perempuan, wa ala raghbatiha, dan juga akan mempengaruhi keinginan perempuan tersebut fil jinsi, dalam hal seks. Jadi akan mempengaruhi tidak lagi punya keinginan seks, wastijabatiha, dan mempengaruhi responnya lahu terhadap seks tersebut. Yushbihu tamaman, mirip tamaman, persis, taksirul khissi ala rajuli, mirip dengan pengaruhnya memotong biji penis laki-laki, ar-rajuli, kepada laki-laki. Fala mahalata, maka bisa dipastikan anna khitan al-mar'ati, bahwa khitan perempuan itu biqat'i bidriha, dengan cara memotong klitorisnya, adalah yahdaru, meruntuhkan insaniyataha, kemanusiaan perempuan tersebut, wayakdi, dan menghilangkan ahasisaha, rasa atau saraf-sarafnya, wayusibuha, dan bisa membuat si perempuan tersebut bil burudi al jinsi, menjadi rigid atau menjadi dingin dalam hal seksual.
Mayati bil masoibi, seringkali mendatangkan bil masoibi dengan musibah hatta binisbati li zaujiha, bahkan akan mempengaruhi suaminya sendiri mustaqdaman pada masa ke depan. Jadi kedepannya akan sampai pada mempengaruhi suaminya sendiri untuk kesulitan dalam memuaskan istrinya. Waqtalafal fuqaha'u, dan para ahli fikih, ulama fikih itu berbeda pendapat fi hukmi khitanir rajuli, dalam hal khitannya laki-laki, wa kadza khitanul mar'ati, dan begitupun khitan perempuan. Waqad warada fi Fathil Bari, dan sudah ada pada kitab Fathul Bari, annahu, bahwa min qailin, ada yang annahu, bahwa ikhtilaf tersebut ada min qailin, ada yang berkata bil wujubi, dengan wajib, lirrijali wan nisa'i, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wa min qailin, dan ada yang berkata bil wujubi, wajib, lirrijali, bagi laki-laki, dunal mar'ati, bukan bagi perempuan. Wa min qailin, dan ada yang mengatakan bin nadbi, sunnah, lirrijali, bagi laki-laki, wal mar'ati, dan juga bagi perempuan. Wa min qailin, dan ada yang berkata bin nadbi, sunnah, lirrijali, bagi laki-laki, wal makromati, dan mulia atau sekedar baik, lin nisa'i, bagi perempuan. Wa hadzal ikhtilafu, dan perbedaan ini yarji'u, kembali ila ikhtilafil adillah, karena perbedaan dalil-dalil al-waridati yang ada fi hadzal maudu'i, pada topik khitan ini. Jadi ada ulama yang mewajibkan dua-duanya, laki maupun perempuan. Ada yang mengatakan yang wajib hanya laki-laki, perempuan tidak. Ada yang mengatakan sunnah bagi laki dan perempuan. Ada yang mengatakan sunnah bagi laki-laki dan sekedar baik. Jadi tidak menggunakan hukum fikih yang 5. Jadi baik saja, makromah, baik bagi perempuan. Walakinnahu yumkinu an yuqal, tetapi bisa juga dikatakan annal khitana, bahwa khitan akidun lebih kuat, lebih kuat nilai hukum fikih kebaikannya, sunnah maupun wajib, binisbati lirijali, bagi laki-laki, bihukmil wajibi, dengan hukum wajib, awin nadbi, ataupun sunnah, dunan nisa'i, tidak bagi perempuan. Waqala Said Sabiq fi fiqh sunnah, dan berkata Said Sabiq dalam fikih sunnah, anna khitanal mar'ati, bahwa khitan perempuan itu sunnatun, kebiasaan, qadimatun, yang lama sebelum Islam. Wa annal ahaditsa, dan bahwa hadis-hadis fikih dalam hal khitan perempuan adalah dha'ifatun, semuanya lemah. La yasihhu, tidak sah minha, dari hadis tersebut, wahidun, walaupun cuma satu. Minhal hadisul awal, diantaranya hadis yang pertama adalah al-khitanu sunnatun lirrijali, bahwa khitan itu sunnah bagi laki-laki, makromatun lin nisa'i, mulia bagi perempuan. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Wal haditsu as-tsani an Ummi Athiyyah al-Ansariyah, dari Ummi Athiyyah al-Ansariyah, anna imra'atan, bahwa seorang perempuan, kanat, ada, takhtinu, mengkhitan, bil Madinati, di Madinah, faqala laha, maka berkata laha, kepada perempuan tersebut, an-nabi, sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki, maka janganlah potong habis. Fa inna dzalika, karena hal tersebut, ahdho, akan lebih menyenangkan, lebih memberikan bagian, lil mar'ati, bagi perempuan, wa ahabbu, dan lebih dicintai, lil ba'li, bagi suaminya. Jadi nggak boleh dipotong habis, karena itu sangat diperlukan oleh perempuan dan sangat dicintai oleh suaminya. Rahu Abu Daud fi sunanihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud fi sunani, dalam sunan Abu Daud. Kitabul Adab, dalam kitab Adab. Wa qala Ibnul Asir, dan berkata Imam Ibnu Asir, sahibu Jami'al Usul, penulis kitab Jami'ul Usul, anna fi riwayati Rozin, dalam riwayat Rozin, ashimmi wala tanhiki. Ashimmi, khitan, ashimmi, ya sedikit saja, wala tanhaki, dan jangan potong habis. Wa fi lafzil Baihaqi, dan dalam lafaz Baihaqi, fi sunani, dalam sunan Baihaqi, wal Hakim, dan Imam Hakim,
fil mustadrak dalam mustadrak ikhfadi sedikit saja wala tanhaki dan jangan potong habis. Lidzalika yusamma khitanul unsa, karena itu khitan perempuan disebut sebagai al-khifadu, khifad awil ismamu atau ismam, bukan khitan karena sangat sedikit dan tidak boleh memotong. Itu pun hadis itu kata Said Sabit dan beberapa ulama lain adalah lemah. Amal hadisul awal faqad dha'afahul ulama, bahwa hadis yang pertama itu sudah dilemahkan oleh ulama-ulama, hatta rawihi al-Imam al-Baihaqi dha'afahu. Bahkan rawinya sendiri Imam Baihaqi mengatakan itu lemah. Walam yaqul ahadun, dan tidak ada satupun orang ulama, dan ulama bisihhatihi berkata dengan kesahihan hadis tersebut. Wa qala Hafidz Ibnu al-Iraqi, dan berkata Imam Hafidz Ibnu al-Iraqi, akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Baihaqi dan Imam Baihaqi min riwayati Abil Malih, dari riwayatnya Abi Al-Malih bin Usama an abihi, dari bapaknya bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Intaha. Wa qad adkhalahu al-Albani fi silsilatihi ad-dha'ifah, dan Syekh Albani juga memasukkannya dalam kumpulan hadis-hadis dhaif. Wa amma tsani, sementara hadis yang kedua, faqad dha'afahu aidan katsirun minal ulama, telah dilemahkan oleh banyak sekali ulama-ulama. Hatta rawihi, bahkan perawinya sendiri yaitu Imam Abu Dawud dha'afahu, juga menganggap lemah hadis tersebut. Wa qala Abu Dawud, dan berkata Abu Dawud akiba riwayatul hadis, setelah meriwayatkan hadis, laisa huwa bil qawiyyi, bahwa hadis itu tidak bil qawiyyi, tidak kuat. Wa qad ruwiya mursalan, dan juga pernah diriwayatkan salah mursal, yaitu tanpa sahabat. Qala Abu Dawud wa Muhammad bin Hasan, berkata Imam Abu Dawud dan Imam Muhammad bin Hasan, majhulun, Muhammad bin Hasan itu adalah majhul, tidak diketahui. Wa hadzal hadisu dhaifun, dan hadis ini karena itu adalah lemah. Wa qad awrada Ibnu Hajar Asqalani, dan begitupun Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Talkhisul Habir fi ahaditsir Rafi'i al-Kabir, kullar riwayati, semua riwayat-riwayat mengenai khitan, wa ta'aqabaha, dan kemudian diikuti riwayat-riwayat tersebut biqauli Ibnul Munziri, dengan perkataan Imam Ibnu Munzir, annahu, bahwa sesungguhnya la yasihhu, tidak sah, fihi, dalam hal khitan perempuan, khobarun, satu kabar, wala sanadun, maupun satu hadis maupun satu sanad. Wa khalafahu Syekh Al-Albani, dan dalam hal ini Syekh Albani berbeda pendapat minal mu'asirina, dari ulama kontemporer, haitsu adkhala al-hadits as-sani, karena memasukkan hadis yang kedua, fi silsilatihi, dalam kompilasinya, lil ahadits as-sahihah, bagi hadis-hadis yang sahih. Wa qala, dan berkata, lakin maji al-hadisi, tetapi datangnya hadis ini min turuqin muta'addidatin, dari berbagai jalan yang macam-macam itu, wa makharija mutabayinatin, dan juga cara yang berbeda-beda, la yub'idu, tidak menjauhkan, an yu'tiya, untuk bisa diberikan, dzalika, hal tersebut, lil hadisi, an yu'tiya dzalika, tidak jauh, an yu'tiya, untuk memberikan dzalika, perbedaan-perbedaan tersebut, lil hadisi, bagi hadis, kekuatan yartaqi, yang bisa menaikkan, biha, dengan kekuatan tersebut, menaikkan ila derajatil hasani, bagi derajat hasan. Jadi memang dhaif, tetapi karena banyak riwayat dan satu sama lain itu bisa dianggap saling menguatkan di antara yang lemah, antara orang lemah itu bisa saling menguatkan. Wa alaihi, dan karena riwayat atau pengakuan Albani inilah, kemudian asarra ba'dul mu'asirina, beberapa orang ulama kontemporer, ala sunniyatil khitani, menganggap bahwa khitan itu sunnah lil unsa, bagi perempuan. Aw al aqalli, atau paling tidak, annahu, bahwa khitan perempuan adalah mustahsanun, baik, wa makromatun, dan juga mulia, walaupun hukumnya tidak sunnah. Tetapi para ulama lain menentang, karena prakteknya, nyatanya secara medis
khitan perempuan itu sama sekali tidak bermanfaat, bahkan sebaliknya memberi madorot, kerusakan, dan kesakitan. Karena itu akan lebih memilih pendapat ulama yang menganggap hadis tersebut adalah lemah, dengan berbagai penjelasan yang nanti kita akan temukan pada episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan pada pengajian kitab Manba'us Sa'adah fi Ususi Husnil Mu'asyarah. Mari kita tutup pengajian online kitab Manba'us Sa'adah ini dengan sholawat mubadalah. Semoga dengan sholawat ini kita memperoleh dukungan atau aura atau doa, termasuk anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, agar relasi suami istri yang ada pada diri kita masing-masing bagi yang sudah menikah, relasinya betul-betul relasi yang saling menguatkan, penuh kasih sayang, dan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak, dan bersama-sama menghindari keburukan. Jadi penting sekali kita untuk mengingat, kadang-kadang pada masa-masa COVID terutama ini kita sering ketemu, susah senyum karena terlalu jenuh itu. Maka perlu baca sholawat ini agar kita ingat lagi bahwa pernikahan kita untuk kebahagiaan, untuk baiti jannati, untuk surga, dan juga untuk sakinah mawaddah warahmah. Dan ini perlu diwujudkan bersama, dipraktekkan bersama, agar betul-betul kehidupan rumah tangga atau pernikahannya adalah surga, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi innan nikaha badi'un ala ridha minar rajuli wal mar'ah ala sawa ahdafu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wa fatafahumin wa muawana jalbu masalih li afradi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fi iftiraqi khudh hadhihi ta'alimul qur'ani
hidayatun minan nabi lil dhamani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.